Nah, ketika wahyu pertama turun, itu langit mulai dijaga. Apa tujuannya? Maka firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan al-dzikra ini, apalagi kami menjaganya. Penjagaan itu mulai dari proses turunnya itu supaya setan tidak bisa menangkap dari itu. Sebab kalau kita tidak pun nanti bingung. Ada pula Muhammad lain yang mengaku sebagai Rasul dan mengatakan saya sudah mendapat wahyu. Apa bunyinya? Sama dengan yang diterima oleh Nabi. Maka dia itu dijaga. Ya, dia itu dijaga. Maka pertama Nabi wahyu itu Iblis sebagai komandannya setan itu meraung-raung ke timur dan ke barat. Apa ini yang terjadi? Anak-anak buahku untuk ke langit ternyata itu kemudian dilempari dengan panah-panah berapi. Lalu dia mengutus ya setan-setan terbaik untuk menemukan apa yang terjadi. Ternyata hasilnya adalah sudah turun wahyu berupa Al-Quran yang sejak dari itu langit itu dijaga. Banyak dalam Al-Quran. Namanya dalam surah Al-Nur. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami menghiasi langit dengan dunia ini dengan masabih. Masabih ini apakah artinya bintang atau tidak? Karena Ibnu Katsir itu mengatakan begini. Bisa saja sebenarnya bukan bintang itu, tetapi Allah membikin benda lain dari bintang itu. Karena itu tidak bisa kita tolak. Ya, mentah-mentah pendapat yang mengatakan barangkali meteor itu maksudnya. Allah alam bisawab. Karena Ibnu Katsir itu mengatakan seperti itu, bukan bintangnya, tetapi benda yang mirip bintang bercahaya. Kami jika berjamaah rujuman lisyayatin. Kami jadikan ini sebagai peraja, pelempar. Dalam surah As-Saff ya. Inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatin al-kawakib. Itu kawakib. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. La yastama'una ila al-mala'il a'la wa yukhrajuna min kulli janib. Duhuran wa lahum 'adzabun waqih. Illa man khafifa al-khaffata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Yang sangat jelas dalam surah Jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at harasan syadidan wa rutuba. Kami coba dengan langit, kami dapat tiba-tiba dijaga ya dengan penjagaan yang sangat. Wa anna kunna naqulu minha, dan kami katanya dulu punya tempat duduk. Maka ini untuk mendengar pembicaraan malaikat tentang keputusan Allah. Apa yang anak maka siapa yang sekarang mendengarkan? Sekarang itu adalah sejak turunnya wahyu pertama itu. Yaitu lahu shihaban rasada. Dia akan mendapatkan panah-panah berapi yang dilontarkan oleh malaikat-malaikat. Hanya saja yang namanya iblis tidak akan pernah berhenti menyuruh syaitan-syaitan itu mencuri berita itu. Maka mungkin dengan ketakutan dari jauh, dari mata ini dapat berkata, dari mata ini dapat berkata lutur, kata nanti diizinkan oleh syaitan itu ke telinga tukang-tukang sihir seperti orang minum botol. Seperti itu jelas dalam hadis itu. Seperti orang minum botol. Ya, maka umpamanya suatu ketika peramal tenar di Indonesia yang awalnya banyak menteri dan orang pejabat, Mama Loren namanya, meramal bahwa salah seorang artis tahun depan akan punya anak. Artis itu pelawak, apa namanya? Yang berkoni dengan orang Belanda itu. Tapi apa yang terjadi tahun depan ternyata dia bercerai dengan suaminya. Mungkin yang didengar oleh jin itu kata-kata pada Mayati dan tahun depan. Kita lalu kemudian bercerainya tidak terdengar karena pembunuh dilempar oleh malaikat. Lalu dia turun. Mungkin ini maksudnya. Dan itulah yang menyebabkan sebagian ramalan tukang ramalan itu benar. Jangan kan kita sekarang dahulu masa Nabi pun ada sahabat yang mengatakan ya semua yang itu kalau beramal akan cepat. Kata Nabi karena dia dibisiki oleh setan berbilang itu, tetapi pasti akan ditambahi lebih bumbunya. Ini artikel dengan 100 kebohongan. Itu seperti kita. Dan kenapa kemudian setan-setan itu mau membisikkan berita-berita itu? Mesti ada presentasinya. Jadi kalau dukun disebut kemampuannya adalah meramal, kata Nabi namanya kahin. Pekerjaan namanya kahana. Itulah proses yang terjadi. Kalau disebut dukun tapi bisa menyentuh, nah itu disebut dengan Allah. Eropa, orangnya namanya Allah. Kata ulama,
Al-Arraf mayyadda'i ma'rifatul umur di muqaddimatin yastadilluna biha an makanil masruf wa makanil dawlah. Yang disebut dengan Arrafah adalah orang yang mengaku bisa mengetahui berbagai perkara, tetapi biasanya melakukan aktivitas pendahuluan, ritual pendahuluan. Yang dari ritual pendahuluan dia kemudian bisa menemukan barang-barang yang hilang atau tempat orang yang tersesat. Apa bentuk aktivitas pendahuluannya? Mulai dari membuka cincin, lalu diputar cincin itu, lalu dia kemudian pingsan. Begitu ciuman dia kata, Bu, honda ibu di bawah 3 kilo arah utara belum dijual lagi sekarang. Tahu ya? Atau kemudian aktivitas itu adalah dengan masuk ke kamar membakar temannya. Nah temannya itu kata wahai kembali, ya, bahwa al-jinnu tatawadda bi raihatil bukhur wal baul. Bukhur itu udah harum dia. Baul itu itu lah ya. Bahwa jin itu bisa makan dari bau-bau daripada jin itu. Kemudian atau darah itu. Nah sekarang enggak. Kalau enggak ada temennya, Abdullah berdoa lagi. Kok bisa menemukan tempat-tempat yang hilang? Kata para ulama, al-jinnu mutafiqun bi sifatil insan. Illa ya, anahu Sari atau sifat. Jin itu punya sifat sama dengan sifat manusia. Satu bedanya adalah dia cepat sekali bergerak. Dan dalil tentang cepat bergerak ini ada dalam Al-Quran. Dari ketika Sulaiman marah kepada burung hudhud, ya, lalu pendek cerita ternyata keselamatan burung hudhud karena menemukan pengetahuan dipimpin oleh wanita yang sujud kepada matahari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kemudian bagaimana menaklukkan ini? Nah, ditawarkanlah ayuhal malak, mayat apa namanya? Ayuhal malak, mayat ini yang siapa rakyat ini mestinya. Wahai halayak, siapa yang bisa mengatakan? Jika sana ini sebelum dia datang takluk kepada saya. Qala istriku minal jinni, berkatalah istri, ana atika fi qabla an taquma min maqamika. Bisa mendatangkannya sebelum bergerak dapat berdiri dapat itu. Walaupun nanti bukan dia yang melaksanakan, tetapi ini dalil bahwa dia itu cepat sekali bergerak. Dan itu hidupnya sangat rapi. Dia dikomandoi oleh seorang komandan yang luar biasa, tidak mati-mati yaitu Iblis. Ada hadis, yang hadis ini kalau kita bandingkan dengan manajemen modern, kalau manajemen modern itu ada siklus namanya POAS, ya, planning, organisasi, activity dan kontrol. Ya, komunikasi, pelaksanaan, lalu kemudian ada kontrol. Ini hadisnya, jawaban kompeten. Karena Iblis, dia Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis itu menyuruh Allah punya tingkatan pula, tapi tingkatannya di air. Saya aku kalau aku dari situ saya menutup hal yang jangan dari saya apa itu. Ya, nah yang paling dekat dengan itu paling besar itu saya menunjukkannya. Maka kepada pejabat lain pula kemampuan bimbing yang itu, seperti itu. Kepada wanita, kepada ustaz, kepada kiai, makanya betul juga kata orang kampung memakai ustaz, memakai ustaz pula siapa yang betul. Ya, makin kuat pula. Kayak jiwa anak umum kayak pun sanak segala-gala. Datang melapor publik, saya sudah melakukan ini dan itu. Kalau kita mau lebih jenis pekerjaan yang kita itu dimarahi. Mana mau sholat saja dari kamu bisa dan buat apa? Tapi kalau yang datang itu mengatakan, ya, kalau karena kita lain itu, lam azal bihi hatta asyraka, faqalan kan anta. Saya datang ke seseorang yang tidak berpisah dengan sampai dia menyumbang. Nah, itu dia bukan jempol. Kamu inilah dalam para yang bisa itu. Tapi dalam teks musim itu, saya itu bertemu, apa namanya, kata para itu bainahu dan baru. Datangi dia terbudak untuk dia bercerai suami istri, berantakan keluarganya. Kalau begitu dia dengan jempol itu saya semua.
Kalau dipeluk, saya peluk. Ya, ini anak kamu ini kalau kita yang berikut. Jadi, sama dengan preman, satu-satunya sering menjadi copet. Itu ternyata kalau orang ngerti siapa, apa namanya, pimpinan terdekat itu namanya itu, ambana-bana. Nah, pimpinan itu satu dari sekolah nggak balik. Di mana itu kecepatan? Di Padang atau di Padang anak buahnya Kiano. Kalau di Gobang anak buahnya Kiano. Kira-kira seperti itu, ada bisa lagi. Jadi siapa yang terlibat siapa yang siapa bisa kehilangan ini. Ya kalau panggilan sama lagi dipanggil oleh komandan oleh rajanya atas permintaan kita. Itu sebenarnya yang terjadi. Baik, yang ketiga. Seandainya yang disebut dengan dukun itu adalah orang yang bisa mengobati dengan cara klinis, itu namanya musyrik. Suriya Rasulullah SAW alaihi wasallam faqala dia beramal syaitan. Nabi ditanya tentang musyrik. Musyrik itu kata ulama kan berpikir ini sihir yang mirip. Mengobati sihir tapi dengan cara melakukan sihir yang sama. Itu kata Nabi amal syaitan itu berpotensi musyrik. Makanya kemudian minta syarat yang aneh-aneh. Ayat hitam, ayat 3 warna, taring, harimau, tapi nggak boleh keluar yang mati. Harimau yang mati itu juga diambil. Dan nggak pernah mengatakan seperti itu. Ya, nggak boleh keluar yang mati. Apa yang terlihat kena tembak? Harusnya kena jelas dan waktu itu ambil taringnya. Itu pernah juga mengatakan seperti itu. Ada juga kasih untuk mengaruh. Ada juga ayat yang mesti. Itu kalau masih kau kata saya. Diminta untuk mencari air ke masjid. Air ke masjid. Sudah capek dia baru ketemu dulu masjid. Itu melapor pada kandung saya. Sementara saya itu imbalan. Tidak apa-apa yang 30% saya nyari, tapi yang orang kesian. Macam-macam aneh-aneh permintaan itu. Nah maka dalam hal ini kalau yang diminta tidak ada kaitannya dengan penyakit. Secara klinis medis itu tanda tidak. Ya, masa orang yang sakit kepala dan macam itu air hitam yang dicari. Kalau putih goreng, supaya selera atau tak apa. Itu dia. Ya, kalau caranya dukun adalah orang yang bisa melakukan hal yang aneh-aneh. Yang sedang bercerai bisa kemudian balik lagi mabuk kepala. Anak gadis yang sangat cantik bisa terpincut dengan kakek-kakek tua rentang. Itu sihir berarti. Orangnya disebut dengan sahir. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sihir itu adalah murad kamu min tafsir al-awwal al-qadimah wa bi'at al-quwa atau bi'iyah lah. Sihir itu adalah persenyawaan antara kekuatan syaitan yang kita sebut dengan roh-roh, ya, dengan apa namanya? Kekuatan alami yang berinteraksi yang berat dengannya. Makanya kemudian di Indonesia ini banyak budaya-budaya sihir itu jadi hiburan. Suku Bonai di Robo Utara itu ada namanya luka gilo. Tahu luka? Untuk mengangkat ikan dari rotan. Bisa, ini pegang sama 2 orang itu nggak bisa. Itu setelah sebelumnya dimantrai oleh ketua-ketua di situ. Tapi mantranya di awal-awal membaca selawat. Lalu dibilang tidak ilaha illallah. Inilah yang paling parah. Sering sekali mantra-mantra itu bismillahnya lama. Kemudian suap-suap tidak benar, padahal itu suap-suapnya. Lalu ya. Nah itu kalau mau kebal, itu ada di rumah saya mantra-mantra itu. Nanti jangan diamalkan aja. Ya. Ada itu saya koleksi banyak sekali. Ya. Nah. Dan sihir ini yang sering dimainkan oleh guru-guru spiritual, oleh penasihat spiritual. Tetapi kemudian karena murid-murid itu tidak mengerti agama, memang kata saudara tadi dibuat orang bodoh, 17 tahun ngaji sama dia, tak ada hadis satu pun yang dibahas, tak ada aturan satu pun dibahas. Apa yang jadi selama 9 tahun itu? Itu penyebabnya. Kenapa? Dia tidak kembali kepada Tuhan yang mulia Tuhan yang firman. Ya, itu dia. Kalau oleh karenanya, kalau mereka praktisi ini musyrik ini, hukumnya itu murtad. Kafirnya kafir riddah.
Yukrik anil millah, menurunkan mereka dari agama. Maka Umar menulis surat yang terakhir kepada peraturan gubernurnya, Anil kudu pula terakhir, bunuhlah semua tukang sihir. Maka karena yang di negara Islam, tukang-tukang sihir itu dicari dan dibunuh. Tapi di negara kita, tukang-tukang sihir ini kaya raya, gedungnya luar biasa, dan didekati oleh pengusaha-pengusaha. Ini dulu nih. Sedangkan orang yang minta bantuan kalau mereka kita banyak hadisnya. Man kata arafat kahinan maka alamu ansahir. Ada hadis langsung berlahu taubah, rujibat lahu taubah arba'ina layla. Yang datang sama mereka itu bertanya, itu dihijab, tidak terima taubatnya 40 hari 40 malam. Itu lama sekali sebenarnya. Dan kita tidak mungkin melewati hari-hari tanpa dosa. Kita sangat butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dihijab dari mereka yang pernah datang kepada mereka. Bagaimana ada juga hadis yang lain, langsung berlalu salat dan arba'ina layla, tidak terima salat untuk 40 malam. Itu baru datang dengan bertanya, tapi pertanyaannya memang seputar ramalan itu. Kalau tanya harga bawah, rumah tetangga itu tidak. Ada dukun kan kalau boleh bertanya sama dia, kita mau nanya rumah kawan kita itu nggak seperti itu. Pertanyaannya menyangkut dengan ramalan dan pertemuan itu. Bagaimana kalau yakin? Nah kalau yakin melapor kabar di mana pun tidak ada yang sama. Dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dan kafir ini, ya seperti kata Imam Ahmad, itu namanya kufrun duna kufrin. La yukrik anil millah. Kafirnya tidak kafir. Apa maksudnya? Itu dosa besar, tapi tidak membuat dia murtad. Apa konsekuensinya? Kalau mati dimakamkan di makam orang Islam. Ya, tapi kalau yang kafir yang pertama tadi tidak boleh dimakamkan di makam Islam. Pernikahannya lepas, tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi. Tapi kalau kafir itu tadi itu seperti itu. Mau nggak ditunjukkan tetangga dalam yang halal? Halal ini, ada Pak. Ya, cepat Pak coba. STMJ, betul manusia. Tapi kalau tenaga dalam, pakai muter-muter begini, pakai ini begini. Ada di buku ini, ya. Disuruh kita bilang la ilaha apa? Apa silahkan? Sama tidak kita mulai. Nah, paham betul apa? Udah berapa menit baru Allah dan 30 setannya baru bilang Allah. Makanya kita dari jauh ke pelantik. Ya, lalu kemudian fenomena kesyirikan lain itu adalah fenomena kesyirikan berupa doa kepada Allah dan kepada kita, dan itu kemudian banyak sekali di buku yang dipegang oleh masyarakat. Nah itu ada di makalah saya. Di antaranya ada wafat istiwasa. Ini apa sih istiwasa? Mau UN istiwasa, mau ini istiwasa. Ya, padahal istiwasa itu sama dengan isti'anah, cuma kondisinya yang beda. Kalau biasa-biasa ya Allah tolong saya itu namanya isti'anah. Kalau istiwasa itu kalau dalam keadaan itu terjepit, karena betul-betul berharap menyenangkan diri dan betul-betul berharap kepada Allah. Terjepit kali itu istiwasa. Ini mungkin hanya istiwasa dan seterusnya. Nah, ada lapor istiwasa itu ternyata ada dalam buku ini disusun oleh salah seorang kiai di Jakarta, di Jawa. Bukan dari Nabi ternyata. Ada satu lapornya itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qabla katilati adrikni ya Rasulullah. Menurut saya itu sendiri karena minta kepada Nabi, dan inilah fenomena guru kepada Nabi, mengangkat derajat Nabi sebagai seorang Rasul yang berkali-kali dalam Al-Quran dikatakan kul innamal ana basyarun mislukum bedanya apa yuha ilayya. Jadi dapat wahyu. Ya, dia kemudian tidak boleh diangkat menjadi tujuan doa. Itu makamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makom dari kita. Jadi berdoa kepada Nabi itu syirik. Cuma ini sama hari tiap bulan diadakan. Dia istirahat, terus malam latihan itu. Tapi kata gurunya nggak apa-apa, kamu tetap murid yang berbakat. Ini aja, baca Fatihah, kirim sama Nabi Muhammad, terus kepada Abdul Qadir Jailani, lalu minta karomahnya, lalu minta jurus yang kamu suka.
Jet Li. Itu muncul Jet Li. Siapa lagi? Jackie Chan. Betul. Dan ketika dia itu memang gerakan-gerakan Jackie Chan itu. Ya, itu ya. Jadi setan yang datang. Nah, aku ambil kebenaran ini. Kejadian kedua, ada seorang anak muda yang lama bekerja di Riyadh. Terus pulang ke Riau, lalu kemudian menikah. 3 hari setelah menikah, yang pun Ustaz tolong saya. Kenapa lalu? Saya takut sama istri saya Ustaz. Kenapa pengen baru Ustaz sama istri? Dan datang membacakan Quran, langsung dia kesurupan, siapa kamu? Abdul Qadir Jailani. Ya kita tanya. Mungkin semua saya ini bohong kamu. Ya ternyata itu syaitan. Yang selama ini memang mengaku Abdul Qadir Jailani. Dan anak muda ini memang bisa membantu orang. Dia jadi dukun kaitan ulang. Baca kepala, bacakan Fatihah, kasih ayat itu. Ternyata Abdul Qadir Jailani gaduh nanti. Ya, nah itu diminta. Waya aktar arifuni bilautillah. Tolong saya, tunggu, tapi memang dengan pertolongan Allah. Tapi yang mukhatab di sini, yang diminta secara langsung itu wali-wali itu. Inilah bentuk gunung kepada para wali. Yang lain adalah jimat. Jimat itu dipakai mulai dari bayi sampai orang mau sakarat. Dipakai oleh orang awam sampai pejabat. Dipakai oleh agama sampai kemudian tokoh-tokoh agama. Lalu kemudian bahannya mulai dari Al-Quran Istanbul yang kecil itu. Katanya kalau dapat itu jadi kaya raya. Maning gajah, bulu harimau, taring harimau, tanah kuburan, kemenyan, ya, apalagi keris, cincin dan sebagainya. Seperti kalau kita baca ayat tentang tamimah dari hadis-hadis tersebut tentang jimat itu banyak sekali miripnya dengan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah, termasuk bonang dan jorong. Ya. Lalu kegunaannya macam-macam, mulai dari obat untuk kuat, supaya berwibawa, supaya ganteng dan manis, segala macam kegunaan. Ada juga yang dibuat menjadi rompi anti peluru, harganya tahun 2005 600 juta. Dan kawan saya banyak menghancurkan rompi biasa. Ada dia khusus membuatnya. Dinar-dinar kita ternyata banyak yang punya rompi. Apa isinya? Ini di sini 2 keris, di belakang 1 keris, jadi 3 keris, harganya 600 juta. Sekarang mungkin sudah 1,2 miliar. Ada lah. Nanti kalau mau diam-diam datang. Padahal Nabi kita pernah menolak mengislamkan orang. Ada 10 yang datang, minta dibaiat masuk Islam, ditolak oleh Nabi. Maka bertanya, ya Rasulullah, bayat tapi syaitan